Halo, selamat siang Sobat Satu BSD. Apa kabar hari ini? Semoga Sobat Satu BSD selalu dalam keadaan sehat, senang, dan tentunya tetap semangat ya. Aku Mayang yang hari ini bakal menemani Sobat Satu BSD buat ngobrol-ngobrol terkait pertolongan pertama untuk serangan jantung. Dan kita bisa juga membahas terkait kesehatan jantung kita, seperti yang kita tahu bahwa setiap tanggal 29 September itu merupakan Hari Jantung Sedunia. Hal itu untuk memperingati, untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa pentingnya kesehatan jantung untuk kita semua. Jadi hari ini Satu BSD bakal ngobrol-ngobrol sama dokter dari Eka Hospital BSD, yaitu Dokter Jansen, yang seorang spesialis penyakit jantung dan juga pembuluh darah. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat berharga banget untuk kita semua, untuk Sobat Satu BSD ngobrol-ngobrol tentang kesehatan jantung, tentang dunia jantung dia pokoknya. Dan yang spesial lagi, dari Satu BSD maupun Eka Hospital akan membagikan merchandise untuk penanya terbaik. Jadi tolong langsung digunakan kesempatan yang berharga ini ya Sobat Satu BSD. Wah, udah pada kumpul nih. Halo Kak Budiman, selamat siang Kak Mai, selamat siang juga Kak. Selamat siang juga Kak Melani. Oke, ini sepertinya Dokter Jansen sudah ready ya. Jadi aku bakal langsung accept Dokter Jansen. Ayo diajakin ya Sobat Satu BSD yang lain teman-temannya. Ini topik yang menarik banget dan juga penting loh untuk kita semua. Hai, selamat siang dokter. Selamat siang, Mayang. Halo, selamat siang. Wah, segar sekali ya dokter Jansen. Di siang hari yang panas ini dokter Jansen menyegarkan kita semua. Tentu saja. Gimana kabarnya? Kabar baik dokter. Dokter bagaimana? Lagi di rumah sakit ya dokter ini? Lagi di rumah sakit, kabar baik. Oke, syukurlah. Baik dokter, ini semua Sobat Satu BSD sudah berkumpul untuk ngobrol sama dokter. Tapi sebelumnya boleh dong dokter Jansen memperkenalkan diri dan menyapa Sobat Satu BSD semua. Halo, selamat siang semuanya, Sobat Satu BSD. Kata orang ya, kalau tidak kenal maka tidak sayang gitu ya. Jadi saya dokter Jansen, ya dokter spesialis jantung dan pembuluh darah ya di Eka Hospital BSD. Ya, kebetulan saya konsultan untuk intervensi kardiologi dan juga untuk aritmia. Saya rasa demikian. Oke, thank you dokter. Dan pastinya hari ini bakal banyak banget dokter pertanyaan-pertanyaan. Jadi dokter udah siap ya untuk mendengarkan curhatan para Sobat Satu BSD ini. Curhat Oke, siang-siang. ini kan bener dokter, ada dari Kak Barbara, jantungku deg-degan lihat dokternya boleh nggak? Oke, Kak Baba semoga sehat selalu. Oke dokter, kita bisa langsung ngobrol ya, karena 1 jam ini nggak terasa juga. Nanti tiba-tiba udah jam 2 aja gitu dokter ya. Yes. Oke, dokter untuk sebelum kita membahas tentang serangan jantung ya dokter, silakan dokter kalau boleh nih tolong jelasin terkait penyakit jantung tuh maksudnya apa sih dokter? Kok banyak yang suka ngomong kamu sakit jantung ya? Ini ya. Nah, boleh dong tolong dokter klarifikasi nih ke kita sebenarnya penyakit jantung itu apa dokter? Oke, terima kasih Mayang. Sobat Satu BSD, jadi yang namanya jantung itu adalah organ, ya, organ yang tidak pernah berhenti bekerja, ya. Jadi mulai kita usia 4 minggu di janin, usia janin 4 minggu sampai nanti kita mengembuskan nafas terakhir, maka jantung kita tidak pernah berhenti bekerja. Itu kenapa makanya kita harus menjaga jantung kita dengan baik. Maka secara khusus juga dunia memperingati ada yang namanya khusus Hari Jantung Sedunia. Supaya apa? Supaya kita sama-sama mencintai jantung kita masing-masing. Ya. Nah, yang disebut dengan serangan jantung itu, jadi jantung itu adalah organ yang terdiri dari berbagai macam komponen ya. Jadi ada yang namanya otot jantung, ada yang namanya katup jantung, ada yang namanya sistem listrik jantung, ada yang namanya pembuluh darah jantung. Nah, yang kita kenal sebagai penyakit jantung atau serangan jantung itu biasanya adalah asumsinya atau konotasinya adalah penyakit jantung koroner atau adanya penyumbatan di pembuluh darah jantung. Jadi jantung ini sama kayak organ-organ yang lain, ada pembuluh darah yang ngasih makan. Yang ngasih makan itu adalah namanya pembuluh darah koroner. Kalau ada penyumbatan di pembuluh darah ini, maka jantung tidak mendapatkan makanan dengan baik. Itu yang namanya serangan jantung. Seperti itu, Maya. Oke, singkatnya seperti itu ya dokter. Nanti kita bakal Ya. kupas tuntas lagi. Oke.
Nah, terus dokter bisa kasih tahu kita nggak secara apa ya bahasa umumnya ciri-cirinya jantung yang udah rusak atau sedang tidak baik-baik aja itu kayak gimana sih dokter ciri-cirinya? Oke, karena siang hari ini kita belajar tentang penyakit serangan jantung, berarti kita ngomongin tentang penyakit jantung koroner ya. Nah, Yap. tadi sebelum kita sampai ke serangan jantung, tentu saja kita harus tahu dulu kira-kira yang menyebabkan penyakit jantung koroner itu apa sih, gitu kan ya, gitu ya Mayang ya. Jadi sobat satu BSD, kita juga harus tahu nih, kita harus kenal. Jadi setiap orang ya harus mengenal faktor resikonya masing-masing, gitu ya. Karena penyakit jantung koroner itu faktor resikonya bukan cuma satu, bukan single. Ya, jadi bukan karena merokok saja, atau bukan karena kolesterol saja, atau bukan karena riwayat keluarga saja, tidak. Jadi ada beberapa faktor resiko yang kita kenal sebagai faktor resiko tradisional. Ya, faktor resiko tradisional itu apa contohnya? Pertama, hipertensi. Kedua, kencing manis. Kemudian ketiga, kolesterol tinggi. Keempat, kebiasaan merokok. Kemudian kelima, faktor resiko karena faktor keturunan. Ya, nah, dari 5 faktor resiko tradisional, sebenarnya 4 ini sangat bisa kita kendalikan. Ya. Hipertensi bisa kita kendalikan, kencing manis kita bisa atur dengan baik ya. Kalau misalnya punya kencing manis kita bisa minum obat, kita kontrol gulanya, kolesterol juga demikian, rokok bisa kita berhenti. Yang nggak bisa cuma faktor genetik aja, faktor keturunan. Jadi sebenarnya penyakit jantung koroner itu bisa kita kendalikan dan bisa kita cegah. Seperti itu. Ya. Oke. Sebenarnya bisa dicegah ya dokter ya. Nah, terkait kalau yang tadi kan genetik itu banyak banget dokter yang nanya terkait genetik itu ya. Nah, kalau misalnya itu bisa hilang nggak sih dokter sebenarnya? Misalnya dari awal udah di apa ya, udah di maintenance gitu. Terus waktu dewasa apakah bisa hilang atau memang selamanya akan terkena terus, dokter? Oke, yang disebut faktor keturunan ini adalah kalau misalnya orang tua kita ya, orang tua laki-laki kita, ayah kita, papa kita itu kena penyakit jantung di usia muda. Ya, di usia muda kalau laki-laki itu di bawah 55 atau wanita atau mama kita atau ibu kita di bawah usia 65 tahun. Jadi kalau orang tua kita laki-laki di bawah 55 atau orang tua perempuan kita di bawah 65, mereka terkena penyakit jantung koroner, maka anak-anaknya punya resiko untuk penyakit jantung koroner juga. Seperti itu. Dan hal ini tidak bisa kita cegah. Tetapi seperti saya cerita tadi, faktor resiko penyakit jantung kan beberapa ya tadi ya. Dan segala macamnya. Kalau kita tahu kita punya faktor resiko genetik untuk penyakit jantung koroner, kita mencegah jangan sampai kita kena faktor resiko yang lain. Saya suka bilang ke pasien saya yang laki-laki, Pak punya anak laki-laki ya. Punya, kalau misalnya punya anak laki-laki, berarti anak laki-laki Bapak juga kemungkinan punya faktor resiko untuk keturunan untuk penyakit jantung koroner. Makanya makannya dijaga, jangan sampai darah tinggi, kolesterol dijaga, gulanya dijaga, supaya mereka hidup healthy lifestyle, supaya faktor genetiknya ini tidak ditambah lagi oleh faktor-faktor resiko yang lainnya. Intinya semakin banyak temannya faktor resikonya, semakin mungkin seseorang kena penyakit jantung koroner. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya nih orang tuanya tuh selama ini nggak ada tanda-tanda kalau beliau itu terkena penyakit jantung koroner tadi ya dok. Nah itu tanda-tandanya apa dok? Biar pada tahu nih. Oh ternyata aku bisa membawa penyakit ini nih buat keturunanku. Terus keturunannya juga tahu. Oh ternyata aku ada bawaan ini. Itu tanda-tandanya gimana dok? Ya, setiap orang, terutama kalau laki-laki itu sih disarankan di atas usia 40 tahun kita harus medical check up secara rutin setahun sekali. Seperti saya cerita tadi, kita masing-masing harus mengenali faktor resiko kita masing-masing. Ya, jadi biasanya sih di atas usia 25 tahun sudah mulai rutin tuh ngecek darah. Ya, kita tahu nggak misalnya, oh saya punya faktor resiko apa? Oh ternyata saya gulanya tinggi. Atau saya kolesterolnya tinggi. Atau saya punya darah tinggi, misalnya seperti itu. Kalau kita tahu kita punya darah tinggi, kita punya kolesterol tinggi, kita punya gula tinggi, kita bisa melakukan beberapa usaha untuk mencegah supaya faktor resiko kita ini bisa terkontrol. Tapi kalau kita nggak pernah check up, kita nggak pernah tahu faktor resiko kita apa, nah itu bisa datang dengan kondisi yang memang sudah jauh lebih berat, tiba-tiba sudah ada penyakit jantung koroner. Nah, intinya seperti itu dulu. Keluhannya macam-macam. Kalau orang bilang keluhan penyakit jantung koroner, biasanya pasien mengeluh nyeri dada, ya, atau kadang-kala bisa ngeluh sesak nafas, ya,
biasanya dengan aktivitas, terkait dengan aktivitas ya. Misalnya, dok, kenapa ya kalau saya lagi habis naik tangga kok rasanya cepet capek, ngos-ngosan, dadanya nggak enak gitu ya. Terus kalau saya istirahat, keluhannya mulai membaik. Nah, kita harus cek tuh. Ya, jangan-jangan apakah ada tanda-tanda penyakit jantung koroner. Ketika demand meningkat, ketika denyut jantung meningkat, ya, itu ada keluhan. Karena apa? Karena suplainya kurang, ya tadi saya bilang, karena ada penyumbatan seperti itu. Oke. Wow. Baik, dokter. Nah, belum ada 15 menit ngobrol sama dokter Jansen, pertanyaannya udah berjuta-juta, dokter. boleh kita langsung ini, dokter, menjawab pertanyaan dari Sobat Satu BSD, boleh? Boleh, silakan. Oke, aku scroll dari yang pertama dulu ya. Dok, kalau misalnya kadang nafas terasa agak berat, kayak lagi terendam di kolam gitu, apakah ada gejala sakit jantung, dok? Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Memang secara umum kita bisa bilang pasien-pasien dengan penyakit jantung itu ada keluhan rasa tidak nyaman di dada ya. Kadang-kala bisa menjalar ke leher seperti tercekik atau menjalar ke punggung atau biasanya ke lengan kiri seperti itu. Nah, itu adalah tanda-tanda yang khas. Sayangnya, tidak semua orang punya penyakit jantung koroner itu mempunyai tanda yang khas. Makanya saya bilang, ketika kita mempunyai keluhan, kita harus cek, terutama kita harus tahu juga faktor risiko kita. Ada yang namanya, kalau kita ada keluhan, tetapi faktor risiko kita juga ada, misalnya kita punya diabetes, kita punya darah tinggi, dan lain sebagainya, itu merupakan high probability untuk kita mempunyai penyakit jantung koroner. Jadi jangan lupa untuk check up gitu, karena kadangkala memang salah satu-satunya cara untuk mencegah serangan jantung adalah dengan medical check up. Kalau sudah sampai serangan jantung nanti ya di puncak topik kita ya, kalau sudah sampai serangan jantung ya, kadangkala mungkin cuma 50% aja bisa berhasil sampai ke rumah sakit dan survive. Ya, sisanya nggak bisa survive intinya itu ya. Kan kita nggak mau sampai ke sana kan. Intinya bagaimana kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegahnya itu tadi, kita kenali diri kita kenali faktor resiko kita, dan kita atasi itu supaya kita jangan sampai kena penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Oke, thank you dokter. Sekarang kita ke pertanyaan lain ya dokter ya. Oke. Oh, ini kayak langsung ada yang bahas serangan jantung, langsung boleh dokter? Boleh aja. Oke, dok, apa yang harus dilakukan kalau kita atau orang lain terkena serangan jantung? Biasanya kita panik. Silakan dokter. Oke, jadi yang pertama-tama kita harus tadi ya sudah diceritain sebelum kita kenali serangan jantung itu dulu ya, kita harus tahu dulu kira-kira penyakit jantung koroner itu apa, kemudian faktor risikonya apa. Nah, kemudian ya kita baru masuk ke tahap pada pasien serangan jantung. Ya, seperti tadi saya sudah cerita, lebih baik kita mencegah dengan cara kita medical check up dibanding kita harus menghadapi pasien dengan serangan jantung. Pasien dengan serangan jantung keluhannya apa? Ya, keluhannya sama kurang lebih dengan apa tadi keluhannya sudah dijabarkan. Jadi rasa tidak nyaman di dada, ya, bisa menjalar ke punggung, bisa menjalar sampai ke leher. Beberapa pasien yang sudah mengalaminya tuh mengisahkan kalau dadanya tuh seperti tertekan benda berat. Bahkan ada beberapa yang bilang, dok, dada saya kayak didudukin orang gitu. Jadi benar-benar rasanya sesak banget, bisa menjalar ke punggung, bahkan sampai keluar keringat dingin yang hebat. Jadi kita bisa bilang pasiennya nggak ngapa-ngapain tapi bajunya basah keringatan. Itu salah satu tanda. Itu salah satu tanda serangan jantung ya. Nah, yang membedakan dengan gejala yang lainnya, kita sudah bisa tahu dengan pasti nih, kalau serangan jantung itu nyeri dadanya itu bukan nyeri dada yang tajam. Jadi kalau pasien datang bisa nunjuk, dok, saya ada keluhan nyeri dada di mana? Di sini gitu. Nah, itu kemungkinan besar bukan serangan jantung, biasanya cuma karena nyeri otot saja. Tapi kalau pasien jantung datang sudah keringat dingin, kemudian dia dadanya megang dada, keluhannya di mana? Di sini. Nggak nyaman di dada gitu. Nah, itu kemungkinan besar itu serangan jantung. Karena pasien dengan serangan jantung memang tidak bisa dengan spesifik dia menunjuk di satu titik, tidak. Ya, biasanya rasa tidak nyaman di dada seperti didudukin seperti itu tadi ya. Nah, kalau ada pasien seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, pasien ini tidak akan bisa teratasi dengan obat-obatan saja. Jadi pasien harus dibawa pasti ke rumah sakit. Nah, intinya sebelum ke rumah sakit ada beberapa terapi yang bisa kita lakukan ya.
pastinya pasien harus kita istirahatkan, ya kita baringkan. Kemudian kalau ada pakaian-pakaian yang ketat itu kita longgarkan, kancingnya kita lepaskan, ikat pinggangnya kita lepaskan terlebih dahulu supaya pasiennya nyaman. Kemudian ada beberapa obat yang bisa kita kasih, yaitu obat aspirin, obat pengencer darah ya. Ya, mereknya macam-macam sih, ada aspirin, biasanya kardioaspirin, tromboaspirin, kardia, dan sebagainya kita bisa berikan pada pasien tersebut. Obat pengencer darah kita berikan, kita kunyah-kunyah, atau juga ada obat sedokat yang ditaruh di bawah lidah. Ya, ISDN atau silbit dinitrat untuk melebarkan pembuluh darah ini. Tetapi obat ini hanya bekerja untuk sementara saja. Ya, kalau misalnya setelah diberikan obat ini, kita harus segera bawa pasien tersebut ke UGD rumah sakit yang terdekat. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti mungkin kita akan langsung dilengkap lagi ya. Nah, kan tadi dokter bilang kalau misalnya ada seseorang yang terkena serangan jantung itu dibaringkan ya dokter ya. Nah, itu apakah misalnya harus ketinggiannya berapa, posisinya gimana gitu? Gimana dokter? Enggak sih, tidak harus ada posisi tertentu. Yang penting pasiennya merasa nyaman. Ya intinya kita benar-benar mengistirahatkan pasien. Seperti itu. Oke. Nah, ada obat di bawah lidah, isosorbit dinitrat yang kita bisa berikan ke pasien untuk melebarkan pembuluh darah jantung. Tapi obat ini sekali lagi hanya bekerja untuk sementara, untuk menolong sementara saja. Ya, kita langsung bawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan lebih baik lagi. Oke, dokter. Kita next ya ke pertanyaan yang lain, dokter. Bagaimana cara penanganan ketika henti detak jantung? Apakah seperti di film diberikan? Jadi kalau misal mungkin kayak yang di film-film gitu kali ya dokter, kalau misalnya jantungnya udah berhenti, terus bagaimana tuh cara menanganinya? Oke, jadi kalau pasien dengan serangan jantung, salah satu resiko dari serangan jantung itu adalah henti jantung. Jadi kalau kita menemukan pasien dengan serangan jantung, seperti saya cerita tadi, setelah kita baringkan, kita cek kesadarannya, kita bisa berikan obat, nah, kemudian kita segera bawa pasien tersebut ke rumah sakit. Tapi kalau sebelum itu kejadian, tiba-tiba kita melihat pasiennya tiba-tiba tidak sadar, kita bisa cek nadinya di sini, di leher. Ya, kalau nadinya di leher itu tidak ada, kita bisa berikan bantuan, kita bisa berikan pertolongan dengan namanya CPR atau pijat jantung. Seperti itu. Ya, kita berikan pijat jantung luar untuk pasien tersebut. Nah, saya motivasi ini untuk Sobat 1 BSD untuk sama-sama kita belajar basic life support. Kita nggak pernah tahu loh, kita tidak pernah tahu orang-orang yang ada di sekeliling kita tiba-tiba mengalami serangan jantung atau henti jantung mendadak, dan satu-satunya cara yang menolong pasien itu adalah dengan cara kita berikan CPR atau pijat jantung luar. Ya. Itu kayak gimana dokter? Nah, sempat nonton Euro 2020 nggak yang baru lalu tuh, yang beberapa bulan yang lalu tuh ya. Di situ ya mungkin ada yang tahu ya, jadi pemain sepak bola Christian Eriksen tiba-tiba di tengah lapangan mengalami henti jantung mendadak dan dilakukan pertolongan dengan cara diberikan CPR untuk menolong nyawa dia. Ya. Nah, karena apa? Karena otak kita itu punya waktu sekitar 6 menit. Kalau jantung kita berhenti lebih dari 6 menit dan otak kita tidak mendapatkan oksigen, itu akibatnya orang tersebut tidak akan bisa selamat atau tidak akan bisa survive. Makanya setiap kita ketemu pasien yang henti jantung, pertolongan pertama kita adalah kita berikan CPR. Dengan cara apa? Tadi ya, di tengah dada, jadi kita berikan kompresi, ya, kita berikan kompresi sekuat tenaga itu 10-15 cm 100 kali per menit. Ya, kalau misalnya tidak ada nafas, kita bisa berikan juga bantuan nafas. Tapi ini sekali lagi tentu harus ada pelatihan khusus, ya. Iya. Di Asosiasi Dokter Jantung itu ada pelatihan khusus untuk basic life support. Mudah-mudahan nanti di EKBSD kita juga punya ya training untuk basic life support, supaya kita bisa aware, kita punya keterampilan untuk melakukan basic life support kalau kita ketemu orang-orang atau pasien dengan henti jantung mendadak di sekitar kita. Nah, inilah kalau misalnya di luaran, mungkin di luar negeri gitu ya, kita semua sudah aware, masyarakat sudah aware, mereka sudah dapat pelatihan. Jadi kalau mereka menemukan pasien henti jantung, mereka bisa melakukan pertolongan pertama dengan CPR tadi. Ya, karena kita mungkin sedikit sekali yang aware soal ini, makanya banyak yang memang tidak berhasil survive sampai ke rumah sakit.
Seperti itu, Maya. Oke. Wow. Aku jadi pengen lihat videonya atau lihat kepelatihan kayak gitu deh dokter. Bener juga ya, itu kayak basic Oke buat ya? kita nolong orang ya dokter ya. Oke banget itu. Iya. Iya. Boleh tuh dokter next time mungkin ngasih tahu cara praktekinnya ke sobat satu Oke, BSD nanti ya ya dokter saya ya. ngomong sama Eka ya. Mudah-mudahan kita bisa bikin training basic life support untuk awam. Ya mungkin kerjasama dengan satu BSD nanti ya. Setuju. Pada setuju kan ya sama satu BSD. Dokternya dokter Jansen langsung kok, pasti pada semangat Ya. dong. Nah, ini ada pertanyaan dokter. Dok, mengapa gejala serangan jantung sering disangka sakit mah? Oke. Oke. Nah, serangan jantung sama sakit mah itu adalah sebenarnya dua penyakit yang berbeda. Yap. Ya. Jadi serangan jantung sama sakit mah itu adalah dua penyakit yang berbeda. Tetapi keluhannya bisa muncul hampir sama atau mirip. Jadi ada beberapa pasien saya juga mengeluh nyeri perut hebat. Ya, nyeri perut hebat datang ke UGD rumah sakit sampai keringat dingin. Dikiranya sakit mah, tetapi begitu dilakukan pemeriksaan EKG ternyata memang ternyata itu serangan jantung dan bukan sakit mah. Kenapa? Karena jantung ya sama lambung itu sebenarnya cuma letaknya atas bawah dia. Jadi kalau serangan jantung itu terjadi di jantung sebelah bawah, ya, itu keluhannya adalah nyeri ulu hati, sama seperti orang sakit mah. Nah, itu juga yang tadi kita harus aware. Terutama pada pasien-pasien wanita, kemudian pasien dengan diabetes, ya, yang memang keluhan nyeri dadanya sudah sangat tidak spesifik seperti itu. Kita harus aware juga kalau pasien-pasien seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, keluhannya mirip apa? Mirip seperti orang masuk angin. Jadi sering dengar kan istilah angin duduk kan ya. Nah, yang bilang, jadi kalau pasien datang ke UGD atau ke poliklinik dengan keluhan rasa tidak enak di dada, kemudian pada waktu mau diperiksa, begitu dia buka baju, semuanya sudah kerokan. Kanan, kiri, depan, belakang. Nah, itu bukan masuk angin, sebenarnya itu adalah serangan jantung. Karena dia merasa pasien merasa rasa dadanya tuh nggak enak gitu. Jadi minta keluarganya, minta istrinya, minta anaknya untuk dikerokin terlebih dahulu seperti itu. Karena dadanya rasanya nggak nyaman. Sampai keringat dingin. Makanya disangka seperti masuk angin. Maka ada orang kenal dengan istilah angin duduk. Padahal itu bukan masuk angin. Tetapi itu adalah serangan jantung yang memang sangat bisa berbahaya buat pasien tersebut. Gitu. Jadi mungkin setelah beberapa hari, setelah dikerok, minum obat-obatan, kemudian tidak membaik, dia baru datang ke rumah sakit, ke dokter, dan baru tahu, oh ternyata yang kejadian itu adalah bukan masuk angin, tetapi serangan jantung. Oke. Jadi sebenarnya serangan jantung tuh bukan hal yang ini ya dokter, bukan hal yang tiba-tiba ya? Serangan jantung itu biasanya memang kejadiannya tiba-tiba, ya, tetapi keluhannya itu bisa dari ringan sampai keluhannya. Ya, jadi kalau keluhannya memang ringan dan memang tidak terlalu berat, mungkin pasien hanya merasa rasa tidak nyaman di dada. Nah, buat beberapa pasien, mungkin kondisinya mereka merasa ini hanya masuk angin saja, jadi mereka minta dikerokin saja. Iya. Oke, sebenarnya udah dikasih tanda ya sama tubuh kita. Jadi ya kan. Oke, sip. Kita next lagi dokter ke question yang semakin banyak ini. Dokter, saya mau tanya, untuk kekurangan atau dampak pada bagian tubuh lainnya dari kejut jantung saat digunakan untuk membantu jantung kembali berdetak, apa ya, Dok? Oke, justru kejut jantung yang dipakai untuk mengembalikan denyut jantung itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menghidupkan, dalam tanda kutip, yang menghidupkan jantung kembali. Jantung yang berhenti atau gangguan irama yang sehingga dia hanya bergetar saja, kita bantu, kita kembalikan ke posisi normal dengan cara kita berikan kejut listrik. Dengan kita berikan kejut listrik, tentu saja organ-organ yang lain kita harapkan aliran darahnya akan membaik. Memang ada dalam tanda kutip kerugian. Contohnya kalau kita berikan kejut listrik, pasti daerah dada yang kita tempelin alat itu akan gosong tuh. Ya, akan ada bercak merah atau bercak kehitaman karena akibat kita berikan kita berikan energi di dinding dada. Tetapi semua itu untuk menolong nyawanya pasien. Jadi kalau kita tidak berikan kejut listrik itu, tentu saja pasiennya tidak bisa survive atau bisa meninggal. Maka kita harus memberikan pertolongan segera. Tetapi tujuan pemberian kejut listrik itu justru memberikan jauh lebih besar efek manfaatnya dibandingkan kita tidak berikan sama sekali.
Mhm. Oke, thank you dokter. Next ya, kita ke question selanjutnya. Dokter, kalau ada orang yang tidak sadarkan diri, sudah di RJP dan nadi sudah ada, pernafasan juga sudah ada, tetapi lemas, tindakan kita selanjutnya apa ya dok? Terima kasih dokter. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali tadi ya. Tadi kalau sekali lagi kalau kita temukan pasien dengan henti jantung, kita cek nadi, kita cek nafas, kalau tidak ada kita bisa berikan RJP atau resusitasi jantung paru atau CPR tadi. Ya, Mhm. sampai apa? Sampai nadinya balik, sampai nafasnya balik. Tetapi kalau nadinya balik, nafasnya balik dan masih lemah, pasiennya mungkin dalam kondisi tidak sadar, kita sekali lagi kita harus langsung bawa ke rumah sakit karena itu harus dibantu dengan obat-obatan yang mungkin tidak tersedia di rumah atau di pinggir jalan pada waktu kita Hmm. nolongin pasien. Ya, kita harus berikan obat-obat untuk menaikkan denyut jantung, kita memberikan obat-obat untuk menaikkan tekanan darah, kita berikan obat-obat Hmm. untuk memperkuat fungsi jantung setelah pasien mengalami henti jantung. Seperti itu. Tapi pertolongan yang diberikan pertama kali itu sudah sangat membantu pasien karena jantungnya yang tadinya berhenti sudah bisa kembali dan berdenyut walaupun masih lemah. Oke, sip. Langsung ke dokter. Terus ketemunya dokter Jansen ya. Ya. Oke, aku scroll-scroll lagi. Ini banyak banget pertanyaannya. Sebenarnya masih ada yang penasaran loh dokter sama pijat jantungnya tadi. Bagaimana cara melakukan pijat jantung yang berkualitas bagi orang awam? Masih pada penasaran dokter? Oke, jadi cara tadi ya, intinya adalah kita ketika kita menemukan pasien pijat jantung itu tidak berbahaya. Ya, jadi Mhm. walaupun misalnya kita temukan di pinggir jalan, sekali lagi kalau misalnya ketemu pasien tiba-tiba mengalami henti jantung, pasien tidak sadar, kita cek nadi, cek nafas tidak ada, yang pertama-tama kita adalah apa? Kita harus ngecek di sekeliling kita dulu. Apakah kita dalam kondisi aman atau tidak? Ya, kalau misalnya ternyata Mhm. pasiennya tiba-tiba pingsan atau henti jantung di tengah jalan raya, tentu saja kita harus bawa pasien tersebut ke pinggir jalan terlebih dahulu. Kita Iya. harus mengawasi sekeliling kita terlebih dahulu. Itu yang pertama. Ya, kalau kita dalam basic life support itu harus setelah yang pertama yaitu kita lihat kondisi sekelilingnya aman atau tidak. Kalau kondisinya sudah cukup aman, ya baru kita lakukan step yang kedua. Artinya apa? Kita panggil pertolongan. Ya, sebelum kita mulai CPR kita panggil pertolongan ya, entah siapapun yang di sekeliling itu tolong telepon ambulans atau apa segala macam seperti itu. Baru setelah itu kita cek nadi pasien, kita cek nafas pasien. Kalau tidak ada nadinya, jadi kita bisa berikan CPR ya. Jadi satu tangan di atas tangan yang lainnya. Ya biasanya tangan kanan yang di bawah, tangan kiri yang di atas seperti ini ya. Ya kemudian Mhm. ya ya kemudian dengan kita berikan pijat jantung pada pasien tersebut. Nah, intinya sikunya ini harus rata. Ya, sikunya harus rata. Jadi kita harus, kalau saya berdiri begini ya. Nah, gitu ya. Jadi Oke. sikunya harus rata. Jadi pada waktu kita memberikan pijat itu, sikunya ini harus rata Mhm. supaya kita tekanannya ada. Dan tekanan itu kita berikan, pijatan ini kita berikan eh, di dada sebelah tengah. Ya, tidak perlu di sebelah kiri Hmm. atau tidak perlu di sebelah kanan. Jadi pas di tengah-tengah kita berikan itu. Ya. Nah, kita berikan pijat kurang lebih 100 kali per menit. Ya, kedalamannya bisa Wow. sampai 10 cm gitu ya. Tergantung orangnya sih, Hmm. kalau orangnya gemuk dan besar kita bisa berikan tekanan lebih dalam lagi. Tapi kalau memang orangnya kurus ya kita Mhm. mungkin bisa 5 cm, 10 cm sudah cukup seperti itu. Ya, intinya seperti itu ya. Hmm. Jadi ini Iya, iya, akan iya. menolong pasien-pasien yang mengalami henti jantung yang kita temui. Oke. Aduh, jadi makin penasaran ya prakteknya tuh gimana ngukur 5 cm-nya, 10 cm-nya. Nanti Pasti ya deh, mudah-mudahan semoga kita ada kesempatan ya kita bikin training ya untuk basic life support ya. mau banget dokter. Nanti ya kita kontak-kontakan lagi. Oke, aku scroll-scroll dulu Iya, ya. tadi ada yang nanya 100 kali per menit ya. Iya benar, 100 kali per menit. Betul. Intinya cepat dan Oke. dalam 100 kali per menit. Dan sekali lagi ya, kalau pasiennya ternyata memang misalnya kalau pasien ternyata kan ada beberapa yang bilang, "Dok, kalau ternyata pasien itu cuma pingsan, Dok, tapi jantungnya nggak berhenti, misalnya pasiennya gemuk, kita nggak bisa meraba nadinya dengan benar. Kemudian kita terlanjur Hmm. CPR, tapi ternyata pasiennya cuma pingsan. Kira-kira berbahaya nggak buat pasiennya?" Tidak.
Jadi kita nggak apa-apa. Walaupun ternyata pasiennya cuma pingsan dan ganti jantung kita CPR, apakah itu akan berbahaya atau tidak? Tidak berbahaya. Justru kalau benar-benar dihenti jantung, kita menyelamatkan nyawa dia. Seperti itu. Paling kalau berarti yang ternyata, ya paling kalau ternyata dia nggak henti jantung, dia cuma pingsan, terus kemudian dia bangun kesakitan, paling bapak sama ibu kalau cuma dipukul nanti sama dia. Tapi tidak dia. Itu tidak akan membahayakan pasiennya, jadi nggak perlu khawatir gitu maksudnya. Justru kalau dia benar-benar henti jantung, kita menolong nyawa pasien tersebut. Oke, jadi intinya aman ya dok, kita melakukan apa namanya CPR dokter? CPR atau bahasa Indonesianya RJP, resusitasi jantung paru. Kalau CPR, cardiopulmonary resuscitation, itu bahasa Inggris. Oke, catet semuanya, nanti ada tes ya. Nah, ada juga nih pertanyaan, untuk mencegah penyakit jantung, berapa kadar kolesterol normal bagi orang dewasa, dok? Oke, kalau kita mau ideal, maka kolesterol yang kita nilai adalah kolesterol jahat atau LDL. Ya. Pasien dengan kolesterol jahat atau LDL, maunya kita di bawah berapa? Di bawah 100. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Sobat 1 BSD, boleh ya ngecek tadi seperti bilang ya, ngecek faktor risiko. Yang dilihat apa? LDL. LDL-nya berapa? Idealnya harus di bawah 100. Tapi kalau pada pasien-pasien dengan faktor risiko atau high risk, misalnya riwayat sakit jantung sebelumnya, atau pasien dengan diabetes, tentu saja LDL-nya itu, atau kolesterol jahatnya harus lebih rendah lagi. Di berapa? Bahkan harus di bawah 70. Oh. Gitu. Itu rekomendasinya. Yap. Scroll lagi. Aduh, bentar dokter, tadi saya ketemu nih. Mungkin kalau dokter pas lihat juga. Tadi dokter kayaknya sudah menjelaskan juga ya, dok. Pijat jantung apakah juga dilanjutkan dengan pernafasan buatan, dok? Iya. Kalau misalnya kita temukan pernapasannya juga memang ini, kita menemukan pernapasannya memang juga ada henti nafas. Ya, tetapi memang yang menjadi prioritas kita adalah sebenarnya pijat jantung atau CPR. Ya, pijat jantung itu memang lebih penting. Kenapa? Karena ketika kita melakukan CPR, itu sebenarnya dinding dadanya juga sebenarnya ikut ngembang ngempis gitu. Jadi sebenarnya itu juga menarik udara dari luar masuk ke dalam seperti itu. Tapi kalau kita temukan pasiennya juga henti nafas, kita juga berikan nafas buatan. Berapa kali? 6 kali sampai 8 kali dalam 1 menit. Oke. Nah, tadi kan kayak dokter Yansen juga sudah menjelaskan ya, ini ada yang nanya tentang untuk gejala serangan jantung karena sumbatan pembuluh darah, apakah boleh minum aspirin atau nitroglycerin sebagai pertolongan pertama? Tadi dokter Yansen sudah menjelaskan ya? Ya, jadi boleh diberikan aspirin, kunyah-kunyah. Aspirinnya digigit kayak makan permen. Digigit, jadi kayak makan permen, biasanya 2 tablet. Ya, atau ditaruh isosorbit di nitrat ditaruh di bawah lidah. Tetapi sekali lagi ini hanya sementara saja. Jadi pasien biasanya akan mengeluh membaik keluhannya, tetapi langsung dibawa ke rumah sakit. Yang di bawah lidah bisa diminum berapa banyak? Bisa sampai 3 tablet. Ya, kalau membaik gitu ya, 5 menit, 10 menit, nyeri dadanya masih ada, dikasih lagi. Bisa dikasih sampai 3 kali. Habis itu langsung buru-buru bawa ke rumah sakit terdekat. Karena pasien seperti ini butuh pertolongan. Untuk apa? Penyumbatannya itu supaya segera dibuka. Oke. Nah dokter, apakah jika denyut nadi atau pernafasan seseorang udah 0 atau udah nggak ada respon, kita melakukan CPR yang tadi dokter jelaskan itu dapat memacu denyut nadi atau pernafasan naik, dok? Ya, yang kita lakukan adalah kita witness cardiac arrest atau witness henti jantung ya. Maksudnya seperti itu. Jadi witness itu artinya berarti memang pasien-pasien yang di depan mata kita kelihatan, misalnya pasien kecelakaan mobil gitu atau jatuh dari motor, tiba-tiba henti jantung atau henti nafas, itu kita lakukan segera pertolongan. Berbeda kalau misalnya kita temukan misalnya ada tetangga yang kita nggak tahu kapan mereka tiba-tiba berhenti nafasnya, berhenti jantungnya, kemudian nafasnya udah nggak ada, jantungnya udah nggak ada, kita lakukan CPR. Tentu saja semakin lama jangka waktunya, maka kemungkinan berhasilnya semakin kecil. Seperti saya bilang tadi, karena otak kita cuma punya waktu 6 menit.
Jadi kalau sudah lebih dari 6 menit dia berhenti jantung, sebenarnya sudah kondisinya sudah tidak baik gitu. Ya, dan kalau kita menunggu dokter atau perawat untuk sampai ke tempat kejadian, ya itu pasti lebih dari 6 menit, apalagi di Jakarta. Biasanya nggak macet tengah ya. Aman. Oke, ini ada dari Kak Kristina Ayuliana. Please bajak pertanyaan aku dong. Maaf kakak, mungkin bisa di rechat lagi ya. Mungkin tadi ke scroll. Jadi bisa di chat lagi ya kak ya. Ini saking banyak yang nanya ke dokter Jansen. Oke, nah dokter, apakah yang dilakukan saat terjadi serangan jantung pada saat mengendarai mobil ya dok? Bolehkah langsung minum air putih atau tidur terlentang, harus berdiri, tetap duduk, atau gimana dokter? Silakan dokter. Ya, yang pasti kalau lagi nyetir mobil dan kita merasa tidak nyaman di dada, ya intinya adalah kita harus mendapatkan pertolongan. Artinya, kalau Bapak Ibu sedang sendirian, langsung menepi, kemudian melakukan, maksudnya entah keluar mobil, mencari pertolongan, atau telepon seseorang, mencari pertolongan, dan langsung ke rumah sakit terdekat. Intinya seperti itu. Oke. Karena, seperti saya bilang tadi, pasien dengan serangan jantung sangat mungkin untuk terjadi kondisinya memburuk. Ketika kondisinya memburuk, seseorang itu atau pasien tersebut bisa dalam kondisi kemudian setelah itu jadi pingsan atau tidak sadar. Ya, kalau kita tidak segera mencari pertolongan, itu bisa berbahaya buat pasien tersebut. Jadi kalau kita merasa nggak nyaman, hal kita pertama adalah kita tepikan mobil, kita langsung cari pertolongan. Ya, ini seperti itu. Bawa saya ke rumah sakit, ya. Atau misalnya kalau masih kuat nyetir, langsung minggir ke rumah sakit terdekat, dimanapun. Ya, intinya seperti itu. Oke, intinya dokter Jansen langsung menyarankannya udah minggir aja, cari pertolongan, nggak usah ribet-ribet tidur, minum atau apa, udah langsung aja jadi pertolongan gitu ya dok ya. Ya, Oke. Walaupun kalau itu memang benar-benar serangan jantung, kita minum, kita tidur apa segala macam pun itu membantu hanya sementara. Tetapi masalah tidak akan selesai karena pasien seperti ini harus dibawa ke rumah sakit. Ya, pertolongan pertama saya bilang kita pokoknya pertolongan pertama kalau dia ada pendampingnya, ya mungkin kita bisa istirahat sambil mobil itu diambil alih oleh pendampingnya untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Atau kalau kebetulan pasien-pasien yang memang punya riwayat jantung, biasanya di dompet mereka sudah punya tuh obat isosorbit nitrat atau obat aspirin ya untuk diminum ketika kondisi darurat seperti itu. Langsung minum obat pertolongan pertamanya, langsung dibawa ke rumah sakit. Oke dokter. Nah dokter, beda atau sama antara serangan jantung, gagal jantung dengan henti jantung? Apa ketiga itu saling berkaitan? Dan apakah jika henti jantung diberi pertolongan pertama bisa pasti selamat atau tidak selamat? Silahkan dokter. Oke, terima kasih. Ini sudah lebih sudah lebih detail lagi ya. Ya namanya kalau kita sebut sebagai henti jantung, itu artinya jantung berhenti dan jantung tidak bekerja. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya bisa banyak hal. Tetapi yang paling sering adalah memang serangan jantung atau ada penyumbatan di pembuluh darah jantung yang menyebabkan aliran darah ke jantung tiba-tiba berhenti, stop. Maka jantungnya tiba-tiba berhenti. Itu disebut henti jantung. Nah, kalau penyebabnya karena penyumbatan, itu yang kita sebut sebagai serangan jantung. Gitu. Nah, beda lagi dengan gagal jantung. Kalau gagal jantung artinya jantungnya tidak, yang tadinya pompanya bagus, tiba-tiba pompanya jadi lemah. Misalnya ada pembengkakan jantung, nah itu kita sebut sebagai gagal jantung. Jantung gagal untuk memompakan darah keluar karena pompa jantungnya menjadi lemah. Ini seperti itu. Tapi yang kita bicarakan sekarang ini makanya tadi di awal saya sudah cerita, yang namanya penyakit jantung banyak. Ada penyakit katup jantung, atau penyakit pembuluh darah jantung yang kita kenal sebagai penyakit jantung koroner dan lain sebagainya. Semuanya bisa menyebabkan henti jantung. Yang paling sering adalah akibat serangan jantung. Seperti itu. Oke. Nah, dokter, tapi... tadi apa ya? Sebentar, dokter. Udah hilang. Dan apakah jika henti jantung diberi pertolongan pertama, bisa pasti selamat atau tidak selamat? Nah, maka tadi saya bilang, kalau henti jantungnya adalah sesuatu yang witness, yang kita saksikan, dan kita berikan CPR segera, ya tidak sampai lebih dari 6 menit, kemungkinan berhasilnya sangat tinggi.
Makanya kalau misalnya pasien dengan henti jantung mendadak, kita tidak menunggu tenaga medis. Kita tidak pernah disarankan untuk menunggu tenaga medis. Makanya kita harus punya kemampuan untuk melakukan basic life support. Ya. Jadi supaya setiap orang punya kemampuan ini. Kalau kita manapun juga dengan kecurigaan henti jantung, kita bisa berikan pertolongan pertama. Karena apa? Karena brain kita, otak kita hanya punya waktu sedikit saja. Kalau tunggu sampai tenaga medis datang, pasiennya sudah tidak selamat. Seperti itu. Ya. Oke, dokter. Nah, tapi saya mau tanya juga nih, dokter. Apakah orang yang yang bisa terkena henti jantung ya berarti dokternya, itu orang yang memang sudah punya riwayat jantung sebelumnya, atau orang yang normal-normal aja itu sebenarnya bisa juga kena? Banyak juga Bisa. nih dokter yang mempertanyakan itu. Oh, bisa juga ya? Bisa. Makanya saya selalu cerita ke pasien saya, Pak, Ibu, yang namanya pasien serangan jantung itu nggak pernah permisi. Ya, nggak selalu mereka permisi, tiba-tiba ada keluhan di awal. Enggak. Ada juga makanya kita dengar pasien dengan serangan jantung bilang, oh, kemarin-kemarin masih sehat-sehat, orangnya masih aktivitas, masih olahraga. Ya, kesehatan fisik seseorang atau kemampuan olahraga seseorang tidak menggambarkan kondisi jantungnya. Ya, itu suatu hal yang harus kita waspadai. Maka tadi di awal saya juga cerita bagaimana pentingnya kita melakukan medical check up dan kita mengenali faktor resiko kita masing-masing. Ya, saya punya darah tinggi nggak ya? Saya punya kencing manis nggak ya? Apakah saya punya kolesterol nggak ya? Apakah saya masih merokok apa tidak ya? Saya punya faktor resiko genetik apa enggak gitu. Kita kenali faktor resiko kita masing-masing sehingga kita bisa membantu untuk mencegahnya supaya penyakit jantung tidak sampai kita tidak sampai kena serangan jantung. Nah, itu untuk kaum laki-laki tadi saya cerita di atas usia 40 tahun ya. Kalau untuk kaum wanita beruntung. Ya, karena kaum wanita itu masih ada yang namanya hormon estrogen. Selama wanita masih menstruasi, dalam tanda kutip masih relatif aman karena masih dilindungi sama estrogen. Maka jarang sekali kita mendengar pasien wanita kena serangan jantung. Kenapa? Apalagi yang masih muda. Ya, tetapi kalau wanita tersebut sudah tidak menstruasi lagi atau sudah dalam tanda kutip sudah menopause, maka kejadian sakit jantungnya sama kayak laki-laki. Maka kalau kita temukan pasien serangan jantung wanita, rata-rata memang usia sudah lebih tua. Seperti itu. Kalau muda di usia 40 tahun, mungkin atau 38 tahun atau 39 tahun, hampir nggak pernah kita dengar pasien wanita kena serangan jantung. Karena masih dilindungi sama estrogen tadi. Kalau laki-laki, harus check up. Nah, oke dokter, ini banyak juga yang bertanya terkait olahraga maupun lifestyle untuk seseorang yang terkena seseorang yang memiliki riwayat penyakit jantung. Mungkin dokter bisa membagikan nih olahraga apa yang direkomendasikan, sedangkan olahraga apa yang tidak direkomendasikan dokter. Lalu sekalian aja nih dokter, terkait olahraga, tanda-tanda apa yang bisa menandakan nih kalau kayak lagi olahraga tiba-tiba kayaknya nih jantung aku udah gak kuat deh. Nah, itu tanda-tandanya apa dokter? Silakan dokter. Oke. Jadi yang pertama, olahraga yang direkomendasikan bagus buat jantung adalah olahraga aerobik atau olahraga kardio. Jadi apa olahraga kardio itu? Ya jalan cepat, sepeda, berenang, jogging, itu olahraga yang disarankan untuk kesehatan jantung. Ya. Olahraga yang boleh dilakukan boleh, tapi untuk kesehatan jantung yang disarankan adalah olahraga kardio. Berapa kali? Most days of week. Jadi sarannya sih 3 sampai 5 kali dalam 1 minggu. Ya. Berapa lama? 30 menit minimal untuk olahraga. Tapi 30 menit ini tidak termasuk pemanasan dan pendinginan. Ya. Jadi 30 menit itu adalah olahraga inti. Jadi olahraga kita bisa berikan 3 kali sampai 5 kali dalam 1 minggu, 30 menit. Ya, itu 30 menit ini berarti artinya olahraga inti saja ya, bukan tidak termasuk pemanasan. Olahraganya tadi udah tahu olahraga kardio. Nah, makanya ketika kita berolahraga sekarang ini kan lagi tren banyak orang melakukan aktivitas olahraga yang kita semua sih happy. Tetapi satu hal yang kita harus tahu adalah ketika kita melakukan aktivitas olahraga, kita juga harus mengetahui heart rate maksimal kita berapa. Jadi kalau kita sepedaan tuh, ya kadang-kadang kalau orang sepeda kan sampai di
dipaksa atau apalagi kalau lagi rame-rame kan, nah, itu kan dipaksa untuk ngebut gitu ya. Tapi kita tidak mengenali heart rate kita berapa. Nah, kalau ketika kita olahraga, sarannya itu memang olahraga kita ada di zona 3 atau zona 4. Ya. Artinya dari sekitar 70-80 dan 80-90% dari denyut jantung maksimal kita. Saran kita gimana? Misalnya gini, misalnya ada seorang pasien usianya 40 tahun, ya, denyut jantung maksimalnya berapa? Denyut jantung maksimal berarti 220 dikurang umur. Kalau 220 dikurang umur, berarti dikurang 40 tahun, berarti 180. Itu adalah denyut jantung maksimal pasien tersebut. Kalau kita mau efektif olahraganya, tidak boleh lebih dari 90%. Jadi kita jaga di range 70-90% saja. Gitu. Dari 180. Ya. Nah, kalau kita memaksakan diri, kita over exercise, ya misalnya sepedaan, kita tidak melihat heart rate kita, kemudian kita memaksakan diri untuk berolahraga, bahkan denyutnya mungkin sampai 185, sampai 190, yang seharusnya denyut maksimalnya cuma 180. Nah, itu ada resiko kalau ada plak, itu bisa menyebabkan plaknya rupture dan bisa terjadi serangan jantung. Makanya kita harus hati-hati. Ya, olahraga itu baik. Bukan berarti kita menghalangi seseorang buat berolahraga, tidak. Tetapi kita harus tahu bagaimana caranya kita berolahraga yang baik seperti apa. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya nih, tanda-tanda yang nunjukin banget gitu dokter, jadi nggak harus kita yang tahu heart rate-nya. Jadi tahu misalnya, aduh dadaku kok tiba-tiba mulai sakit atau mulai pusing. Tanda-tandanya itu apa dokter kalau pas lagi olahraga? Jadi misalnya kita olahraga, kemudian kita mengeluh dada kita rasa tidak nyaman, atau perasaan sesak, atau sampai leher rasa tercekik yang menjalar ke lengan kiri atau ke punggung, itu adalah tanda-tanda seseorang dengan kecurigaan penyakit jantung koroner. Dan tanda-tanda lain yang mendukung adalah ketika kita beristirahat, keluhannya membaik. Nah, itu kita ke rumah sakit. Ya, kenapa? Karena kalau pada penyumbatan kan suplai darah terganggu. Pada saat aktivitas, ketika demand-nya tinggi, dia baru bermasalah. Sedangkan pada waktu resting, ketika lagi istirahat, demand-nya nggak banyak, jadi nggak ada masalah. Gitu. Iya, benar-benar. Banyak yang kayak gitu ya dokter ya. Pas istirahat, enak, tiba-tiba besoknya. Aku mau scroll bentar ya dokter. Silakan. Coba, aduh tadi aku ketemu nih kayaknya. Nah, tadi kayaknya ada yang tanya sih dokter, bedanya stroke sama serangan jantung apa dokter? Kalau serangan jantung itu adalah penyumbatan di pembuluh darah jantung. Sedangkan kalau stroke, kita kenal ada dua. Ada stroke perdarahan sama stroke penyumbatan. Kalau stroke penyumbatan itu berarti sama kayak serangan jantung, tetapi kejadiannya di pembuluh darah otak. Artinya, pembuluh darah yang ngasih makan ke otak tersumbat. Makanya aliran darah ke otak tersumbat. Maka terjadi stroke. Sedangkan kalau di pembuluh darah jantung, penyumbatan di pembuluh darah jantung yang ngasih makan ke jantung. Maka jantung yang mengalami serangan jantung. Intinya sama. Kelainan di pembuluh darah tinggal kejadiannya di mana. Apakah di jantung atau di otak. Kalau di otak ya disebut stroke. Kalau di jantung kita sebut sebagai serangan jantung. Thank you dokter. Nah, bagaimana jika ada pasien yang mengalami serangan jantung akibat gagal jantung dong? Coba nih dokter, aku ini udah disampaikan dokter belum ya? Sebentar, aduh tadi mana sih? Oh ini coba. Dokter, bagaimana mengetahui kelainan jantung pada bayi yang masih di dalam kandungan ya dok? Apakah serangan jantung bisa terjadi pada bayi yang baru lahir dok? Tadi ya, kalau definisi serangan jantung definisi serangan jantung karena penyumbatan, pasien bayi hampir tidak pernah. Ya, karena ketika bayi lahir biasanya pembuluh darahnya masih mulus, tidak ada penyumbatan. Ya. Nah, bisa nggak kita tahu kelainan jantung pada bayi? Biasanya penyakitnya itu pada bayi adalah penyakit jantung yang lainnya, penyakit jantung bawaan biasanya. Entah dia penyakit jantung katup atau ada pembengkakan jantung, itu bisa nggak pada bayi? Itu bisa. Cara taunya bagaimana? Maka kita ada yang namanya fetal echo, ya, atau USG jantung bayi ketika bayinya masih ada di kandungan ibu. Itu bisa dilakukan.
Oleh siapa? Oleh dokter jantung. Ya, kita ada yang namanya fetal echo. Jadi ketika usia kandungannya sudah trimester akhir, kita bisa melakukan USG jantung pada janin tersebut sebelum bayi tersebut lahir. Nah, dengan pemeriksaan USG jantung, kita bisa tahu ada kelainan kongenital atau kelainan bawaan apa enggak pada bayi tersebut. Tetapi kalau ditanya apakah bisa kejadian serangan jantung pada bayi, hampir tidak pernah terjadi, ya. Karena definisi kita tadi saya bilang ya, kita harus samakan definisi dulu nih. Kalau definisi serangan jantung adalah penyumbatan, hampir tidak pernah pada bayi. Oke. Siap. Masih ada pertanyaan lagi. Dokter, bagaimana pertolongan pertama jika ada pasien yang mengalami serangan jantung akibat gagal jantung dalam keadaan pasien yang masih tersadar? Apakah CPR perlu dilakukan, Dok? Sekali lagi, CPR dilakukan hanya pada pasien dengan henti jantung. Dan biasanya pasien tersebut tidak sadar. Kalau pasien masih sadar, itu hampir pasti 100% jantungnya masih berdenyut. Ya, jadi kita tidak lakukan CPR. Kita bisa berikan pertolongan dengan cara tadi ya, kita berikan obat-obatan yang di bawah lidah atau obat aspirin untuk menolong pengencer darah untuk menolong serangan pada pasien tersebut ya. Dan CPR hanya kita lakukan pada pasien yang henti jantung dan biasanya pasien ini dalam kondisi tidak sadar. Jadi kalau pasien kita temukan tidak sadar, itu syarat pertama ya, tidak sadar terlebih dahulu, kita raba nadinya dan nadinya memang tidak teraba, baru kita lakukan CPR atau RJP tadi. Oke. Nah, tadi kan kita ke olahraga. Sekarang kalau faktor makanan dan minuman, dokter, minuman atau makanan yang mempengaruhi serangan jantung, apa dokter? Ada nggak spesifiknya? Tadi saya cerita ya, jadi maksudnya kalau kita mau tahu apakah, karena kita tadi cerita faktor resiko untuk jantung kan terdiri dari beberapa faktor, mulai dari darah tinggi, kencing manis, kolesterol, merokok, sama riwayat keluarga. Kalau makanan ya tergantung dari faktor resiko kita. Kalau kita punya faktor resiko hipertensi, tentu saja kita harus menjaga makanan yang bisa menaikkan tekanan darah. Ya misalnya makanan yang asin, ya, kemudian makanan-makanan yang mengandung daging merah atau makanan-makanan olahan di mana mengandung pengawet yang kita tahu kandungan garamnya tinggi, ya itu yang harus kita jaga, jangan sampai kita konsumsi makanan. Kalau kita punya gula, apa yang kita lakukan? Ya kita jaga, jangan kita makan makanan yang terlalu manis, mengandung karbo, atau sekarang lagi tren yang maksudnya boba atau gula aren dan segala macamnya itu. Walaupun definisi orang bilang sehat, tapi gula tersebut tetap bisa meningkatkan gula darah. Ya, jadi kita harus menjaga dengan baik. Maka sekali lagi, sobat sehat ya, jadi kita harus tahu faktor resiko kita apa. Jadi kita tahu bagaimana cara kita mencegahnya. Kalau kita nggak pernah medical check up, kita nggak pernah tahu faktor resiko kita apa. Kita nggak pernah tahu, ternyata saya punya kolesterol tinggi. Ketika kita tahu kita punya kolesterol tinggi, maka kita bisa menjaga makanan kita. Mungkin kita menjauhi makanan-makanan yang santan atau yang gorengan atau yang makanan yang terlalu berminyak, itu harus kita hindari seperti itu. Kalau kita tahu faktor risiko kita, maka kita tahu bagaimana kita menjaganya supaya jangan sampai kejadian kita kena serangan jantung atau penyakit jantung koroner. Oke, ternyata sobat satu BSD yang tadi aktif sekali bertanya sedang hamil, dokter. Ada Kak Kurnia. Saya sedang hamil nih, semoga jantung janin saya sehat. Amin. Kita doain bareng-bareng ya, Kak. Nah, tadi aku tuh masih ada pertanyaan lagi buat Dokter Jansen. Tadi makanan. Oke, lebih bahaya mana? Stroke atau serangan jantung, dokter? Dua-duanya berbahaya dan dua-duanya merupakan organ yang penting. Ya, intinya kalau serangan jantung atau stroke tidak tertangani dengan baik bisa menyebabkan kecacatan yang permanen. Ya, kalau stroke kita tahu lah, kalau tidak tertangani dengan segera pasiennya bisa terjadi kelumpuhan separuh badan seperti itu dan bisa berbahaya buat pasien. Ya, pasien jantung seperti itu juga. Walaupun kalau misalnya terlambat pertolongannya, pasiennya maksudnya bisa selamat, bisa survive, tapi tidak mendapat pertolongan yang cepat. Nah, itu ketika jantungnya tidak mendapat pertolongan bisa terjadi cacat. Ketika cacat itulah nanti akan berbahaya buat pasiennya. Akibatnya nanti di kemudian hari pasien bisa mengeluh sesak nafas dan lain sebagainya karena jantungnya sudah cacat.
yang mengalami serangan jantung tapi tidak mendapat pertolongan dengan cepat. Seperti itu. Kalau ditanya berbahaya mana, dua-duanya berbahaya. Dan dua-duanya bisa menyebabkan kecacatan yang permanen untuk pasien tersebut. Nah, dokter, kan ini juga Sobat Satu BSD ini banyak yang muda-mudi, banyak juga yang jiwa muda ya, yang berjiwa muda. Nah, sebenarnya kalau serangan jantung sendiri ini tuh untuk usia dewasa atau sebenarnya yang usia muda tuh juga bisa terkena, dokter? Kok bisa pasien serangan jantung saya yang paling muda usia 25 tahun? Oh my God, terus kok bisa, dokter? Kan jadi ngaca sama diri sendiri nih. Karena kebetulan faktor resiko orang tuanya kuat ya, orang tuanya papanya kena serangan jantung di usia 40 tahun. Kemudian makanya saya bilang dengan demikian dia juga punya faktor resiko genetik kuat, kemudian dia merokoknya juga kuat, sehari 2 bungkus. Terjadilah serangan jantung di usia 25 tahun seperti itu. Jadi yang laki-laki, bapak-bapak ya sekali lagi jangan lupa untuk mengenali faktor resiko masing-masing dan jangan lupa untuk check up. Ya, saya selalu mengingatkan kadang-kala itu adalah satu-satunya cara kita mencegah jangan sampai kita terkena serangan jantung. Jadi tidak lagi mengenal usia, bukan berarti ketika usianya serangan jantung itu usia 60 tahun atau 70 tahun gitu. Tidak bisa pada usia 30. Saya masih 30 tahun saya bilang gitu. Enggak perlulah saya check up enggak seperti itu. Ya, usia paling muda 25 dan itu kejadian. Oke, nah terkait medical check up tadi dokter, apa pemeriksaan awal untuk tahu kondisi jantung dokter? Jadi kalau kita ke rumah sakit nih kita bilangnya apa kalau mau periksa tentang jantung kita itu? Rata-rata setiap rumah sakit punya medical check up khusus untuk jantung. Ya. Jadi biasanya kita juga ada di Eka Hospital BSD juga ada ya. Jadi medical check up khusus jantung mulai dari pemeriksaan dengan dokter umum, dengan dokter jantung. Kita lakukan pemeriksaan darah atau laboratorium untuk mengenali faktor risiko. Kemudian ada USG jantung ataupun treadmill. Kalau diperlukan, kita bisa lakukan CT scan atau ngecek CT scan pembuluh darah jantung untuk melihat ada penyumbatan atau tidak. Ya. Rata-rata setiap rumah sakit besar itu punya namanya medical check up jantung. Oke, jadi kalau misalnya Sobat Satu BSD, maksudnya nggak usah lihat dari umurnya berapa, dari kesehatan selama ini kan nggak ada yang nggak salah ya dokter ya, masih umur segini tapi ngecek gitu, terus bilang aja mau medical check up jantung, bisa kok apalagi kalau memang ternyata orang tuanya juga punya riwayat sakit jantung, jadi lebih baik kita cek, maksudnya supaya kita tahu apakah kita sebagai anaknya juga punya resiko yang sama apa enggak, kalau kita punya papa atau mama kita pernah punya riwayat serangan jantung seperti itu. Tuh dokter, apakah dengan MCU rutin pasti bisa mencegah terjadinya serangan jantung? Dengan MCU kita bisa tahu faktor risiko kita, dan kalau memang ada faktor risiko kita bisa cegah untuk kejadian serangan jantung. Walaupun ada sedikit, mungkin sekitar 5% yang memang unpredicted. Tapi di atas 90% bisa kita cegah. Itu sudah jauh lebih bagus ya. Sisanya ya kita serahkan sama yang di atas, biar bagaimanapun juga kalau kita sudah berusaha, kita nggak bisa. Saya tidak bisa jaminan 100% Bapak aman, nggak bisa. Tapi kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjaga diri dengan baik dengan medical check up. Dan itu sudah bisa mencegah lebih dari 90% kejadian serangan jantung. Ya, sisanya adalah kejadian akut yang memang unpredicted. Itu bisa kejadian, nggak bisa. Ya. Oke. Siap, udah hampir jam 3 dokter. Nah, terima kasih sebelumnya untuk Dr. Jansen yang sudah menjawab semua pertanyaan Sobat Satu BSD secara lengkap, secara sabar, secara jelas tentunya. Nah, untuk menutup live Instagram di siang hari ini, boleh dong dokter kasih closing statement kepada kita semua, apalagi terkait kesehatan jantung. Silakan dokter. Oke. Terima kasih Sobat Satu BSD sudah ikut acara kita dari awal ya sampai dengan saat ini. Jadi ada beberapa poin. Jadi yang pertama, penyakit jantung itu bukan faktor resikonya bukan cuma satu ya, tapi ada beberapa faktor resiko. Nah, ada baiknya kita mengenali faktor resiko kita masing-masing itu apa. Ya, mulai dari darah tinggi, kencing manis, kolesterol, merokok, dan riwayat keluarga. Nah, ketika kita tahu resiko kita apa, maka kita tahu kira-kira bagian mana yang harus kita perbaiki. Ya, tentu saja saya tetap memotivasi Sobat Satu BSD untuk kita menjalani hidup yang sehat ya. Makan makanan yang sehat, berolahraga, jauhi rokok.
Kemudian juga dan yang tidak lupa bagaimana kita harus rutin medical check up minimal setahun sekali supaya kita tahu apakah kita punya potensi untuk penyakit jantung koroner atau tidak. Ya, kalau kita sudah menjalankan semua itu, ya kita sudah yakin kita punya kondisi jantung yang baik. Ya, kalau kita tidak kenal jantung kita, kalau kita mau sayang jantung kita harus kenal dulu jantung kita. Siap. Terima kasih banyak dokter atas waktu dan ilmunya. Semoga kita bisa merealisasikan program kita tadi ya dokter ya. Oke, ya. Baik. Nanti kita kabar-kabar lagi. Oke? Siap dokter. Ya. Terima kasih Dokter Jansen, terima kasih Sobat 1 BSD. Semoga kita bisa ketemu di live Instagram selanjutnya. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Thank you dokter. Thank you Sobat 1 BSD. Selamat siang semua.